Apa yang terjadi ketika seorang pendeta asing berdiri di tengah istana dan menantang siapapun untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Semua ulama terdiam, para menteri menunduk. Namun dari sudut ruangan, terdengar suara sendok jatuh ke mangkuk sup. Kalau cuma begitu saja pertanyaannya, mungkin saya bisa membantu. Dan seluruh istana menoleh pada satu orang. Dialah Abu Nawas. Zaman dahulu di negeri Baghdad yang ramai oleh pedagang dan cendekiawan, hiduplah Abu Nawas yang terkenal cerdas sekaligus jenaka. Ia bukan hanya pandai membuat orang tertawa, tetapi juga sering menyelesaikan persoalan rumit dengan cara yang tak terduga. Suatu hari datanglah seorang tamu dari negeri jauh. Ia seorang pendeta yang fasih berbicara dan sangat percaya diri. Di hadapan raja dan seluruh penghuni istana, ia berkata lantang, "Jika kalian orang berilmu, buktikan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan." Suasana langsung hening. Pertanyaan itu berat, bukan soal sederhana, dan salah bicara bisa menimbulkan keributan besar. Raja mengelus janggutnya. Siapa yang berani menjawab tantangan ini? Para penasihat saling pandang, tidak ada yang berdiri. Pendeta itu tersenyum tipis. Apakah tidak ada yang mampu menjawab? Tiba-tiba terdengar suara santai dari belakang. Maaf, sebelum menjawab, boleh saya bertanya dulu? Semua orang menoleh. Abu Nawas berdiri sambil mengusap mulutnya yang masih berminyak bekas makan kurma. Raja menghela napas lega. "Abu Nawas, jangan buat malu kerajaan." Abu Nawas membungkuk ringan. "Tenang, Paduka. Kalau saya salah, paling hanya diusir. Itu sudah biasa." Beberapa orang terkikik pelan. Pendeta itu memandang Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. "Baiklah, apa pertanyaanmu?" Abu Nawas mendekat pelan, wajahnya tampak polos. "Engkau mengatakan Yesus adalah Tuhan. Baik, tetapi sebelum kita membahas jauh, izinkan saya memahami maksudmu. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa?" "Tentu saja," jawab pendeta mantap. "Apakah Tuhan tidak membutuhkan makan, minum, dan tidur?" "Tentu, Tuhan tidak membutuhkan apapun." Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, saya hanya ingin jelas." Ia lalu menoleh kepada raja. Paduka, izinkan saya meminta waktu hingga besok pagi untuk menjawab secara tuntas, karena jawaban untuk hal sebesar ini tidak boleh tergesa-gesa." Pendeta itu tertawa kecil. "Mengulur waktu?" Abu Nawas tersenyum santai. "Bukan mengulur waktu, saya hanya ingin memastikan jawaban saya, membuat Anda sendiri yang menjawabnya." Seluruh istana mulai berbisik-bisik. "Apa maksudnya?" Raja akhirnya menyetujui. "Besok pagi di tempat yang sama," Abu Nawas akan menjawab. Malam itu kabar menyebar ke seluruh kota. Besok Abu Nawas akan berdebat soal ketuhanan. Orang-orang penasaran. Ada yang yakin Abu Nawas punya rencana. Ada yang khawatir ia akan membuat kekacauan. Sementara itu di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas justru terlihat santai. Ia duduk sambil menyeruput teh hangat. Seorang sahabatnya bertanya, "Apakah kau benar-benar punya jawaban?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Jawabannya sudah ada. Tinggal bagaimana membuat orang itu melihatnya sendiri." "Bagaimana caranya?" Abu Nawas berdiri, mengambil sebuah lentera kecil, lalu berkata pelan, "Besok, kita akan mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana." Ia meniup lentera itu hingga padam. "Gelap." "Kadang," katanya pelan, "orang tidak butuh jawaban panjang. Cukup satu pertanyaan yang tepat." Pagi itu istana lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berdatangan bahkan sebelum matahari tinggi. Semua ingin menyaksikan bagaimana Abu Nawas menjawab tantangan besar dari pendeta asing itu. Pendeta sudah berdiri tegak dengan wajah penuh keyakinan. Raja duduk di singgasananya, tampak serius. Abu Nawas datang terlambat. Ia berjalan santai sambil membawa sesuatu yang ditutup kain. Raja berdeham. "Abu Nawas, apakah kau sudah siap?" "Siap, Paduka. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya melakukan satu percobaan kecil." Pendeta tersenyum sinis. "Silakan, saya menunggu jawaban, bukan sandiwara." Abu Nawas tidak membalas. Ia membuka kain itu. Ternyata sebuah lentera kecil. Ia menyalakannya. Api kecil menyala terang. Abu Nawas lalu bertanya kepada pendeta, "Tuan, dari mana datangnya cahaya ini?" Pendeta menjawab cepat, "Dari api." "Baik, lalu dari mana datangnya api?" "Dari sumbu yang dibakar." "Dan sumbu menyala karena?" "Karena disentuh api." Beberapa orang mulai bingung.
Apa maksudnya ini? Abu Nawas tersenyum tipis. Tuhan mengatakan Tuhan Maha Kuasa dan tidak membutuhkan apapun, betul? Betul. Kalau begitu apakah Tuhan bisa mati? Pendeta terdiam sesaat. Tuhan tidak mungkin mati. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, sekarang izinkan saya bertanya lagi. Apakah menurut keyakinan Anda Yesus pernah makan? Tentu, ia hidup sebagai manusia. Apakah ia pernah tidur? Ya. Apakah ia pernah merasa lapar? Pendeta mulai tampak kurang nyaman. Ya, karena ia mengambil wujud manusia. Abu Nawas melangkah mendekat. Suaranya tetap tenang. Jika ia lapar berarti ia membutuhkan makanan. Jika ia tidur berarti ia membutuhkan istirahat. Jika ia hidup sebagai manusia berarti ia memiliki kebutuhan seperti manusia. Dan manusia tidak maha kuasa. Istana mulai berbisik-bisik. Pendeta segera menyahut. Itu karena ia turun sebagai manusia. Abu Nawas tersenyum lagi. Baik, jika seorang raja menyamar sebagai rakyat biasa, apakah ia kehilangan kekuasaannya? Tidak. Jika ia tetap raja, maka ia tidak benar-benar menjadi rakyat biasa. Dan jika ia benar-benar menjadi rakyat biasa, maka ia tidak sedang menjalankan kekuasaannya sebagai raja. Pendeta terdiam. Abu Nawas lalu memadamkan lentera itu secara tiba-tiba. Gelap sesaat. Kemana perginya cahaya tadi? Tanya Abu Nawas. Pendeta menjawab pelan. Padam. Apakah cahaya itu berubah menjadi sesuatu? Tidak. Apakah ia masih menyala? Tidak. Abu Nawas mengangkat lentera itu. Cahaya tidak mungkin sekaligus menyala dan padam. Seperti itu pula sesuatu tidak mungkin sekaligus maha kuasa dan membutuhkan makan. Tidak mungkin sekaligus tidak mati, tetapi bisa wafat. Suasana istana semakin tegang. Pendeta mulai terlihat gelisah. Tetapi ia melakukan mukjizat. Abu Nawas mengangguk. Banyak nabi melakukan mukjizat atas izin Tuhan. Mukjizat bukan bukti bahwa seseorang adalah Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan memberi kekuasaan. Beberapa ulama mulai tersenyum kecil. Abu Nawas lalu berkata pelan namun jelas. Jika seseorang berdoa kepada Tuhan, apakah ia sedang berbicara kepada dirinya sendiri? Pendeta terdiam lebih lama. Dalam keyakinan Anda, apakah Yesus pernah berdoa? Ya. Kalau begitu, kepada siapa ia berdoa? Hening. Istana terasa seperti tidak bernapas. Pendeta membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara keluar. Abu Nawas membungkuk hormat. Saya tidak datang untuk menyerang. Saya hanya bertanya, dan jawaban itu muncul dari ucapan Tuhan sendiri. Raja tersenyum puas. Namun pendeta itu belum menyerah. Ia menatap tajam kepada Abu Nawas. Baiklah, kau pandai bermain kata, tapi besok aku akan mengajukan pertanyaan yang tak bisa engkau jawab. Abu Nawas tertawa kecil. Silakan, saya senang belajar. Pagi berikutnya, suasana istana lebih tegang dari hari sebelumnya. Pendeta asing itu datang dengan wajah lebih serius. Kali ini ia tidak tersenyum. Sementara itu Abu Nawas datang seperti biasa. Santai, bahkan sempat berhenti membeli roti di luar gerbang istana. Raja langsung membuka sidang. Pendeta, ajukan pertanyaanmu. Pendeta melangkah maju. Baik, kemarin kau bermain dengan logika. Hari ini aku punya 3 pertanyaan. Jika kau tidak mampu menjawab satu saja, kau harus mengakui kekalahan. Istana langsung berbisik-bisik. Abu Nawas menggigit rotinya pelan. 3 saja? Saya kira 30. Pendeta mengabaikan candaan itu. Pertanyaan pertama. Jika Tuhan itu ada, di mana dia? Suasana hening. Pendeta melanjutkan. Pertanyaan kedua. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa kejahatan masih ada di dunia? Beberapa orang mulai mengangguk-angguk. Pertanyaan itu memang sering membingungkan. Dan pertanyaan ketiga, pendeta menatap tajam. Jika Tuhan tidak terlihat, bagaimana mungkin kau yakin dia ada? Istana benar-benar sunyi. Raja memandang Abu Nawas. Jawablah dengan hati-hati. Abu Nawas berdiri pelan. Ia menatap pendeta dengan wajah tenang. Baik, kita jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, di mana Tuhan? Abu Nawas meminta segelas susu hangat. Ketika susu itu datang, ia menyerahkannya kepada pendeta. Tolong beritahu saya, di mana letak mentega dalam susu ini? Pendeta mengerutkan kening. Mentega belum terlihat,
Itu harus diproses dahulu. Abu Nawas tersenyum. Jadi mentega itu ada, meskipun tidak terlihat? Tentu. Di mana letaknya? Di dalam susu itu. Apakah kau bisa menunjukkannya sekarang? Tidak. Abu Nawas menoleh ke hadirin. Begitulah jawaban saya. Tuhan ada. Tetapi bukan berarti kita bisa menunjuk tempatnya seperti menunjuk kursi atau meja. Ia tidak terikat ruang. Beberapa orang mulai berbisik kagum. Pertanyaan kedua, mengapa ada kejahatan? Abu Nawas lalu berkata, Pendeta, berdirilah di bawah sinar matahari. Pendeta menurut dengan heran. Sekarang, katakan, apakah matahari bersinar? Tentu saja. Apakah matahari menyebabkan bayangan? Ya. Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, matahari tidak menciptakan bayangan. Bayangan muncul karena sesuatu menghalangi cahaya. Istana mulai memahami arah jawabannya. Begitu pula kejahatan, lanjut Abu Nawas. Kejahatan muncul ketika manusia menghalangi cahaya kebaikan dengan pilihan mereka sendiri, bukan karena Tuhan lemah, tetapi karena manusia diberi kehendak. Raja mengangguk pelan. Pertanyaan ketiga, jika tidak terlihat, bagaimana yakin ada? Abu Nawas mendekati pendeta. Tuan, apakah Anda punya akal? Tentu saja. Tolong tunjukkan akal itu kepada saya. Pendeta terdiam. Akal tidak terlihat, lanjut Abu Nawas. Tetapi kita tahu ia ada karena pengaruhnya. Kita melihat hasilnya. Kita merasakan manfaatnya. Abu Nawas menatap seisi ruangan. Kita tidak melihat angin, tetapi kita melihat daun bergerak. Kita tidak melihat jiwa, tetapi kita tahu manusia hidup. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Pendeta mulai kehilangan ketenangannya. Namun tiba-tiba ia berkata dengan suara keras. Baik, kau bisa menjawab pertanyaan logika. Tapi bagaimana dengan keyakinan bahwa Yesus adalah anak Tuhan? Beberapa orang tersentak. Abu Nawas tersenyum tipis. Apakah Tuhan beranak? Pendeta terdiam lagi. Jika Tuhan beranak, berarti ia membutuhkan pasangan. Jika ia membutuhkan, berarti ia tidak sempurna. Dan jika ia sempurna, ia tidak membutuhkan apapun. Istana kembali sunyi. Pendeta mengepalkan tangannya. Ia mulai menyadari bahwa setiap jawabannya justru membuka jalan bagi Abu Nawas. Namun ia belum menyerah. Besok, katanya pelan namun tegas. Aku akan membawa kitabku, dan kita akan berbicara berdasarkan teks. Abu Nawas membungkuk santai. Saya menunggu, karena kebenaran tidak takut diuji. Raja berdiri dan menutup sidang hari itu. Pendeta akan membawa kitabnya. Perdebatan akan semakin dalam dan sensitif. Apakah Abu Nawas tetap tenang? Atau kali ini ia benar-benar menghadapi lawan yang seimbang? Pagi itu suasana istana terasa berbeda. Lebih hening, lebih serius. Pendeta datang membawa sebuah kitab tebal di tangannya. Wajahnya penuh percaya diri. Sementara itu Abu Nawas datang seperti biasa. Kali ini ia membawa sekantung kurma. Raja memberi isyarat agar perdebatan dimulai. Pendeta membuka kitabnya dan berkata lantang, Di dalam kitab kami disebutkan bahwa Yesus melakukan mukjizat besar. Ia menyembuhkan orang sakit, ia menghidupkan orang mati, ia mengetahui hal gaib. Bukankah itu bukti bahwa ia Tuhan? Beberapa orang tampak terkesan. Abu Nawas mengunyah kurmanya pelan. Lalu ia bertanya dengan suara tenang, Apakah semua mukjizat itu dilakukan dengan kekuatannya sendiri? Pendeta menjawab cepat, Tentu dengan kuasa Tuhan. Abu Nawas berhenti mengunyah. Jadi bukan dengan kuasa dirinya sendiri? Pendeta sedikit terdiam. Dengan kuasa Tuhan yang ada padanya. Abu Nawas tersenyum kecil. Baik, kalau begitu saya punya pertanyaan sederhana. Ia menunjuk ke arah seorang tabib istana. Tabib itu bisa menyembuhkan orang dengan izin Tuhan. Apakah ia Tuhan? Tentu tidak, jawab pendeta. Seorang nabi bisa membelah laut atas izin Tuhan. Apakah ia Tuhan? Tidak. Seorang rasul bisa berbicara tentang hal yang belum terjadi atas izin Tuhan. Apakah ia Tuhan? Tidak. Abu Nawas mengangguk puas. Jadi mukjizat bukan bukti bahwa seseorang adalah Tuhan. Mukjizat adalah bukti bahwa Tuhan memberi kekuasaan. Istana mulai riuh oleh bisikan kagum. Pendeta mulai mengubah strategi.
Baiklah, dalam kitab kami, Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Bagaimana kau menjelaskan itu? Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menatap langit-langit istana. Apakah kata anak selalu berarti anak secara fisik? Pendeta mengerutkan kening. Bukankah dalam bahasa kata anak bisa berarti orang yang dikasihi, atau orang yang dekat, atau orang pilihan? Beberapa orang mengangguk. Abu Nawas melanjutkan, di negeri ini kita menyebut seseorang yang rajin beribadah sebagai anak saleh. Apakah itu berarti ia benar-benar anak dari tempat ibadah? Beberapa hadirin tertawa kecil. Pendeta terlihat mulai gelisah. Abu Nawas lalu berkata dengan nada lembut, jika kita memahami istilah secara kiasan, maka banyak kesalahpahaman bisa dihindari. Pendeta membalas cepat, tapi dalam keyakinan kami itu bukan sekadar kiasan. Abu Nawas tidak terpancing. Baik, saya hanya ingin bertanya satu hal lagi. Ia menatap pendeta dengan serius. Apakah Yesus pernah berkata, sembahlah aku dengan jelas dan tegas? Istana mendadak hening. Pendeta membuka kitabnya, membolak-balik halaman. Wajahnya mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan pelan. Jika seseorang adalah Tuhan, tentu ia akan menyatakan dirinya dengan jelas. Tidak samar, tidak membingungkan. Pendeta akhirnya berkata, ia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Abu Nawas tersenyum tipis. Jika dua orang bekerja bersama dan berkata, kami satu tujuan, apakah itu berarti mereka satu tubuh? Pendeta terdiam lagi. Abu Nawas melangkah mundur dan membungkuk hormat. Saya tidak bermaksud merendahkan keyakinan siapapun. Saya hanya mengajak berpikir dengan tenang. Tuhan yang Maha Esa tidak membutuhkan tubuh, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan istirahat, dan tidak memiliki keturunan. Istana terasa semakin berat oleh suasana. Namun pendeta belum menyerah. Ia menutup kitabnya keras-keras. Baik, besok aku akan membawa saksi dari negeriku. Seorang ahli kitab yang lebih pandai dariku. Kita lihat apakah kau masih bisa menjawab. Abu Nawas tersenyum santai. Saya menunggu, karena kebenaran tidak berubah meski yang datang 1000 orang. Raja mengangkat tangan menutup sidang hari itu. Ahli kitab dari negeri jauh akan datang. Perdebatan akan semakin besar. Apakah Abu Nawas tetap tenang? Atau kali ini ia benar-benar diuji habis-habisan? Pagi itu istana penuh sesak. Kabar sudah menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Seorang ahli kitab dari negeri jauh telah datang. Jubahnya panjang, tatapannya tajam, langkahnya mantap. Pendeta yang kemarin tampak lega. Kini ia berdiri di samping sang ahli dengan wajah penuh harapan. Sementara itu Abu Nawas datang, seperti biasa, santai. Kali ini ia bahkan membawa kipas kecil karena udara terasa panas. Raja membuka sidang. Silakan ajukan pertanyaan. Ahli kitab itu melangkah maju. Aku tidak akan berdebat panjang. Aku hanya bertanya satu hal. Jika Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa, mengapa ia tidak turun sendiri ke dunia untuk menyelamatkan manusia? Istana langsung sunyi. Pertanyaan itu terdengar dalam. Banyak orang menunggu dengan tegang. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya kepada raja. Paduka, jika ada seorang pencuri di pasar, apakah Paduka sendiri yang turun menangkapnya? Raja menggeleng. Tentu tidak, ada penjaga kerajaan. Apakah itu berarti Paduka tidak berkuasa? Tentu tidak. Apakah itu berarti Paduka tidak peduli? Tidak juga. Abu Nawas menoleh ke ahli kitab. Seorang raja tidak perlu turun sendiri untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia mengutus orang yang dipercaya, begitu pula Tuhan. Ia mengutus nabi dan rasul. Ahli kitab membalas cepat. Tapi Tuhan mampu melakukan apa saja. Benar, jawab Abu Nawas lembut. Dan karena ia mampu melakukan apa saja, ia juga mampu mengutus. Kekuasaan bukan berarti harus melakukan semuanya sendiri. Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Ahli kitab mencoba lagi. Baik, jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa manusia harus diuji dengan penderitaan? Abu Nawas tersenyum tipis. Apakah seorang guru membenci muridnya ketika memberi ujian? Tidak. Apakah seorang tabib membenci pasiennya ketika memberi obat pahit? Tidak. Kadang sesuatu terasa pahit bukan karena kebencian, tapi karena ada tujuan yang lebih besar. Istana mulai terasa hangat oleh pemahaman. Namun ahli kitab belum selesai. Ia berkata dengan suara lebih keras. Baiklah, katakan ini.
Apakah Tuhan mampu menciptakan sesuatu yang tidak mampu Ia angkat? Beberapa orang tersentak. Pertanyaan jebakan. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Pertanyaan itu seperti bertanya, apakah Tuhan mampu menjadikan dirinya lemah? Kekuasaan tidak berarti melakukan hal yang mustahil secara logika. Tuhan Maha Kuasa dalam segala hal yang layak bagi keagungannya. Ahli kitab terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan pelan. Kita sering terjebak dalam permainan kata, padahal hakikatnya sederhana. Tuhan tidak menyerupai makhluk, tidak terbatas, tidak bergantung. Pendeta mulai terlihat putus asa. Namun tiba-tiba ahli kitab berkata, "Baik, kita kembali ke pokok awal. Jika Yesus bukan Tuhan, lalu siapakah Dia menurutmu?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Ia adalah seorang nabi mulia, seorang utusan, seorang hamba Tuhan yang diberi mukjizat besar. Menghormatinya bukan berarti menjadikannya Tuhan. Istana kembali hening. Ahli kitab menatap Abu Nawas lama sekali, seolah mencari celah. Namun kali ini, tidak ada celah. Raja berdiri perlahan. Apakah masih ada pertanyaan? Ahli kitab menunduk pelan. Untuk hari ini, tidak. Pendeta terlihat benar-benar terdiam. Tetapi sebelum meninggalkan ruangan, ia berkata pelan, "Besok, aku ingin berbicara secara pribadi dengan Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum ringan. Dengan senang hati. Malam itu istana tidak seramai biasanya. Tidak ada perdebatan, tidak ada penonton. Hanya lampu minyak yang menyala redup. Pendeta asing itu datang sendirian. Tanpa ahli kitab, tanpa pengikut. Di taman belakang istana, Abu Nawas sudah duduk lebih dulu. Ia sedang memberi makan burung kecil yang hinggap di bangku batu. Pendeta mendekat perlahan. "Kau tidak terlihat seperti orang yang baru saja memenangkan perdebatan besar." Abu Nawas tersenyum kecil. "Karena saya tidak merasa menang." Pendeta terdiam. "Kalau begitu, apa yang kau rasa?" "Saya hanya merasa kita sama-sama sedang mencari kebenaran." Angin malam berhembus pelan. Pendeta duduk di sampingnya. "Jawaban-jawabanmu logis, tapi keyakinan bukan hanya soal logika." Abu Nawas mengangguk. "Benar, keyakinan juga soal hati." Pendeta menatap langit. "Sejak kecil aku diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku mencintainya. Aku menghormatinya. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba melihatnya hanya sebagai nabi?" Suara itu tidak lagi terdengar menantang. Kini terdengar, jujur. Abu Nawas menjawab pelan. Menghormati seorang nabi tidak mengurangi kemuliaannya, justru menempatkannya pada kedudukan yang benar adalah bentuk penghormatan. Pendeta menatapnya. "Dan menurutmu, Tuhan itu bagaimana?" Abu Nawas memandang langit malam yang luas. "Tuhan itu maha besar, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan tidur, tidak menyerupai makhluk, dan tidak bergantung pada apapun." Pendeta menarik napas dalam. "Dan Yesus? Seorang hamba pilihan, diberi mukjizat, diberi kehormatan, tapi tetap hamba." Keheningan kembali menyelimuti taman. Beberapa saat kemudian, pendeta berkata lirih, "Di dalam kitab kami ada kalimat bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan." Abu Nawas menoleh pelan. "Jika ia berdoa, maka ia sedang memohon. Dan yang memohon tidak mungkin Tuhan." Pendeta menutup matanya. Seakan selama ini ia tahu kalimat itu. Tapi baru malam itu, ia benar-benar memikirkannya. "Aku takut," katanya pelan. "Takut apa?" tanya Abu Nawas lembut. "Takut salah." Abu Nawas tersenyum hangat. "Semua manusia takut salah, tapi yang paling berani adalah yang mau mencari dengan jujur." Lampu minyak bergetar tertiup angin. Pendeta berdiri perlahan. "Besok, aku ingin berbicara di hadapan raja." Abu Nawas hanya mengangguk. "Saya akan hadir." Pagi itu istana lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada tawa kecil. Semua menunggu. Pendeta asing itu datang dengan langkah pelan, wajahnya tidak lagi tegang, tidak pula penuh percaya diri seperti hari pertama. Di sisi lain Abu Nawas berdiri tenang. Kali ini ia tidak membawa apapun, tidak lentera, tidak kurma, tidak kipas. Hanya dirinya sendiri. Raja membuka sidang. "Kau meminta berbicara di hadapan kami semua. Katakanlah." Pendeta menarik napas panjang. "Aku datang ke negeri ini dengan keyakinan kuat.
Aku menantang. Aku ingin membuktikan bahwa keyakinanku paling benar. Ia berhenti sejenak. Tapi selama beberapa hari ini, aku tidak dihina, tidak diserang, tidak dipaksa. Aku hanya diajak berpikir. Istana benar-benar hening. Pendeta melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Semalam aku merenung. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa harus bergantung pada makan dan tidur? Jika Tuhan Maha Abadi, bagaimana mungkin mengalami kematian? Jika seseorang berdoa, maka ia sedang memohon kepada yang lebih tinggi. Ia menunduk. Aku tidak berkata bahwa aku langsung mengubah seluruh hidupku hari ini, tapi aku mengakui satu hal. Logika dan akal sehat tidak bisa diabaikan. Raja menatap Abu Nawas. Dan kau, Abu Nawas? Apa yang ingin kau katakan sebagai penutup? Abu Nawas melangkah maju. Saya tidak ingin memenangkan perdebatan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak menyerupai makhluk. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dia tidak membutuhkan apapun. Ia menoleh kepada pendeta. Menghormati seorang nabi tidak berarti menjadikannya Tuhan. Justru dengan menempatkannya sebagai utusan, kita menjaga kemuliaannya. Pendeta mengangguk pelan. Lalu ia berkata dengan suara jelas. Hari ini aku belajar bahwa mencari kebenaran membutuhkan kerendahan hati. Istana terasa lega. Raja berdiri dan berkata, perdebatan selesai. Tidak ada pemenang dan tidak ada pecundang. Yang ada hanyalah pelajaran. Semua orang berdiri. Pendeta mendekati Abu Nawas. Terima kasih karena kau tidak mempermalukanku. Abu Nawas tersenyum khas. Jika saya mempermalukanmu, saya hanya memenangkan lidah. Tapi jika kita saling menghormati, kita memenangkan hati. Pendeta tersenyum untuk pertama kalinya tanpa kesombongan. Hari itu ia tidak langsung mengubah keyakinannya. Namun ia pulang dengan hati yang berbeda. Dan sejak saat itu nama Abu Nawas semakin terkenal. Bukan hanya karena kelucuannya, tetapi karena kebijaksanaannya. Penutup. Kadang kebenaran tidak perlu teriak. Tidak perlu marah. Tidak perlu menghina. Cukup dengan pertanyaan yang tepat. Dan hati yang jujur untuk menerima jawabannya. Dan begitulah, di zaman dahulu seorang lelaki sederhana bernama Abu Nawas mengajarkan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada perdebatan.